Kasihmu Pergi, karya Oma Tres yang terbaru ini, hadir untuk mengajak kita berdamai dengan kehilangan, merangkul rasa sedih, dan memaknai perpisahan, bukan sebagai akhir dari perjalanan hidup. Semoga setelah acara nanti, Bapak Ibu bisa melihat luka hati dengan kacamata baru, lebih menerima, lebih bijak, dan lebih siap melangkah lagi supaya bisa untuk ikhlas begitu. Untuk yang belum punya bukunya, kami juga sediakan di depan dengan diskon khusus hari ini 20% di acara hari ini. Selain buku, kami juga ada bundling koran spesial 80 tahun Hari Kemerdekaan bersama tote bag Kompas dan buku pilihan kami dengan harga yang murah. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa cek di depan gitu. Oke. Oke, sebelum masuk ke acara inti, kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata sambutan dari Mas Billy Khairuddin selaku Wakil Redaktur Pelaksana. Kepada Mas Billy, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Oma, Pak sekalian. Apa ya? Tadi malam tuh saya baru baca bukunya dan saya nggak berhenti baca, Oma. Ceritanya mengalir, terus kemudian mengingatkan saya akan almarhumah ibu. Tiba-tiba, ibu saya meninggalkan saya tuh. Saya jadi teringat almarhum. Lebih dari 5 tahun yang lalu sebenarnya. Jadi bukunya Om Matras ini saya terima kasih sekali lagi karena saya sebenarnya ketika kehilangan ibu itu sudah merasa siap karena ibu saya itu almarhumah itu sudah terkena stroke ketika saya kuliah. Jadi saya wisuda itu dia hadir di kampus itu sudah sedikit stroke ringan. Kemudian ketika saya menikah stroke-nya lumayan bertambah parah tapi masih bisa berkomunikasi dengan baik. Terus saya berkeluarga, punya anak. Beliau punya cucu tuh masih bisa berkomunikasi tapi dengan sangat terbatas. Kemudian kalau Kompas itu sebagai wartawan kami sering ditugaskan. Dulu saya ditugaskan di Medan. Jadi mengalami stroke itu saya jauh dari ibu karena ibu saya di Jawa Tengah. Itu komunikasi sangat terbatas. Saya juga pada akhirnya hanya diberi kesempatan sekali 2 kali untuk bertemu ibu dalam setahun. Nah, tapi masa yang panjang itu justru membuat saya sedikit punya bekal. Jadi saya paham bahwa suatu saat karena penyakit ini ibu akan dipanggil Tuhan. Jam 3 pagi dini hari pintu rumah saya diketok sama adik. Langsung mengabarkan bahwa ibu sudah meninggal. Saya saat itu termasuk orang yang rasional. Kalau dalam buku Om Matras kan ada beberapa reaksi orang-orang yang kehilangan. Kehilangan ini kehilangan permanen. Kehilangan yang memang kehilangan selamanya karena kematian. Jadi saya tidak begitu kaget karena memang sudah siap selama beberapa tahun ini. Pagi itu juga saya meminta adik saya untuk menggunakan mobil saya untuk pergi ke pulang kampung. Saya sendiri bersama istri dan anak naik kereta api menyusul beberapa jam kemudian. Saya termasuk yang ikut mengantarkan ke liang lahat, mengumandangkan azan. Tentu saja menangis, tapi rasa kehilangan itu sudah saya persiapkan
jauh sedemikian lama, sehingga bagi saya memang saya mesti siap ketika itu. Saya mesti siap bahwa hari itu saya pasti kehilangan ibu. Saya anak pertama dari 5 bersaudara, kebetulan lebih dekat ke sosok ibu daripada ke ayah, Oma. Jadi saya tahu betul betapa ya ibu yang mengajari saya berenang, ibu yang mengajari saya membaca. Banyak hal itu saya dapatkan dari sosok ibu. Jadi kehilangan beliau itu sesuatu yang membuat, kalau dibabakin kehidupan saya itu ya babak tersendiri lah ketika saya kehilangan ibu itu. Nah, tadi malam ketika saya membaca bukunya Om Matras itu, langsung saya teringat sama ibu. Dan ya seketika itu saya sempatkan untuk mengirimkan doa. Kalau dalam Islam itu kan ada 3 hal yang tidak terputus amalnya. Salah satunya itu doa anak yang saleh. Jadi saya memang setiap minggu paling tidak selalu mengirimkan doa. Jadi ya kalau tadi malam baca ya memperbanyak frekuensi saya mengirimkan doa untuk ibu, untuk almarhumah ibu. Sekali lagi terima kasih Om Matras. Ini bukunya luar biasa. Terus buat saya yang mungkin usianya jauh lebih muda dari opa oma sekalian, bapak ibu sekalian, buku ini juga apa ya, semacam persiapan batin, persiapan mental bahwa suatu saat bukan hanya kita yang akan kehilangan, bahkan kita sendiri yang akan hilang di hadapan orang-orang tercinta kita. Nah, saya melihat banyak khalayak yang jauh lebih senior tentu saja. Bukan bermaksud mendoakan, tapi kalau membaca buku ini, Bapak Ibu, insya Allah kita jauh lebih siap bahwa realitas kehidupan itu ya ada lahir, berkembang, kemudian meninggal, gitu ya, meninggalkan kefanaan di dunia ini. Jadi sekali lagi buku ini mengajarkan kita banyak hal. Selain mempersiapkan diri terhadap sesuatu yang pasti akan datang suatu saat kelak. Satu hal lagi ya Om Matras, ini saya menyelesaikan buku itu dalam mungkin hanya dalam 2 jam baca. Saya ya memang mungkin karena Om Matras mantan wartawan ya. Jadi apa namanya ceritanya mengalir, naratif banget, storytelling banget gitu. Suka, saya sebagai wartawan juga sangat suka gitu. Ikut dalam cerita-cerita itu, ikut dalam cerita di banyak kisah. Bagaimana misalkan kematian itu datang tanpa kita ketahui sebelumnya. Sebelumnya hanya berencana pergi dari satu rumah ke rumah yang lain, tiba-tiba di tengah jalan kecelakaan kemudian meninggal. Ada juga yang memang sudah dipersiapkan, tapi lebih banyak karena kematian itu datang tanpa kita rencanakan. Nah, buku Om Matras ini mengajarkan kita banyak hal. Jadi kalau kita membacanya itu ya sudah pasti kita punya banyak bekal yang bagus buat menghadapi sesuatu yang bakal terjadi di kehidupan kita nanti. Terima kasih Om Matras, bukunya bagus, luar biasa sekali. Sekali lagi tepuk tangan untuk Om Matras. Jadi kami mewakili teman-teman di Kompas mengucapkan selamat. Ini buku yang keberapa Matras? Ke-57, luar biasa. Luar biasa, buku yang ke-57 dan bukunya juga luar biasa. Saya kehilangan kata-kata. Mengingat ibu, mendoakan ibu. Terima kasih sekali. Selamat sekali lagi, kemudian selamat untuk acaranya, peluncurannya juga yang ya ini memperbincangkan sesuatu yang berat sebenarnya, memperbincangkan kehilangan permanen, kehilangan selama-lamanya akibat kematian, bukan sesuatu yang mudah. Tapi insya Allah kalau baca bukunya Om Matras, kita semua akan siap menghadapinya. Sekali lagi selamat Om Matras atas peluncuran bukunya, selamat berbincang, selamat memperbincangkan bukunya. Semoga kita semua suatu saat kelak siap menghadapi dan sudah siap dengan segalanya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Mas Billy atas sambutannya yang begitu mendalam.
Tapi jangan kemana-mana dulu, kita ada simbolis untuk pembukaan mock-up buku yang terbaru karya Oma Tres dan Mas Billy, Mas Anselmo. Kami persilahkan untuk maju ke depan untuk menyingkap tirai bersama-sama. Oke, kita akan mulai. Kamera sudah siap ya? Oke, kita hitung dalam 1, 2, 3. Baik. Oh, dia udah pas, ya. Mas Billy mungkin bisa representatif memberikan figura kepada Oma Tres dan Mas Anselmo. Baik, terima kasih. Untuk memasuki acara inti selanjutnya, kita akan masuki talk show yang akan dipandu oleh Amanda Stiorini, yang biasa kita akrab panggil sebagai Mbak Amanda. Izinkan saya membacakan profil beliau terlebih dahulu. Mbak Amanda adalah seorang lulusan S1 Universitas Erlangga, jurusan psikologi, kemudian melanjutkan studinya Magister Manajemen di Universitas Terbuka, dan studi doktoral Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Negeri Jakarta. Pernah menjadi wartawan juga di Femina Group, kemudian saat ini beliau aktif mengajar menjadi dosen Fakultas Bisnis di UMN. Beliau juga seorang penulis, salah satu buku terbarunya yaitu buku Leadership 4.0, Perjuangan Bojonegoro Keluar dari Kemiskinan. Sepertinya Bapak dan Ibu sudah tidak sabar ya menunggu acara inti. Kalau begitu saya persilahkan acara selanjutnya. Terima kasih Mbak Dias. Selamat pagi Bapak Ibu. Oh, ada tepuk tangan. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Mas Nino, Pak Cepi, Pak Wiwoho, Ibu, dan Bapak Ibu yang lainnya. Pak Dian tadi di mana? Pak Dian kamu ke depan katanya nih. Ayo Pak, ke depan dulu Pak. Dokter Nis, apa kabar semuanya? Baik, acara hari ini sangat spesial. Terima kasih ya Oma, saya sudah dibujuk apa dijerumuskan apa diapain ini ya untuk menjadi moderator. Baiklah, untuk menyingkat waktu, mari kita ajak ke depan untuk para penulisnya. Tadi Mas Elmo di mana sih? Oke, silakan ke depan Tante. Aduh, saya manggilnya Tante lagi ya. Tante Tres, Mas Elmo. Kemudian juga pembahas hari ini adalah Mas Anang. Silakan, jangan bersembunyi di balik layar. Yang saya belum kenal sebenarnya Kak Serly. Oh, oke, silakan. Iya, belum sempat kenalan ya. Sorry ya Kak ya. Oke, saya bacakan dulu untuk kalau Oma nggak usah diperkenalkan lagi kayaknya ya. Menulis dari tahun 2000, sekarang 2025, bukunya 57. Bapak Ibu tolong bayangin sendiri aja ya, berapa bukunya setiap tahun. Oke, kita langsung ke Kak Serly. Perkenalan dulu, kan tadi belum kenalan. Kita bacakan dulu, Serly Saragih-Turnip. Nah, ininya sama saya, sarjana psikologi, belakangnya belas nggak sama. Master of Philosophy, Doctor of Philosophy dan psikolog, lektor kepala sekaligus dosen aktif di Fakultas Psikologi UI, serta ketua Tim Research of Community Mental Health Initiative, juga di UI. Sarjana psikologi dari Universitas Indonesia, magister dan doktor dalam psikologi klinis dari University of Oslo, Norwegia. Sejak 2019, beliau memimpin berbagai program pemberdayaan masyarakat
seperti sekolah siaga bencana berbasis lagu dan pelatihan karir remaja melalui permainan edukatif di Jawa Barat dan Jawa Timur. Oke, ini kayaknya temannya Mbak ini ya, temannya Mbak Rini. Temannya Mbak Rini ini pokoknya nih. Pembahas berikutnya Mas Anang, pendiri Akademi Penulis Buku. Lebih dari 2.500 nih nggak kurang ya Mas ya. 2.500 peserta, seorang penulis profesional penuh waktu dengan pengalaman selama lebih dari 14 tahun. Menulis banyak, membantu banyak orang juga, ya pokoknya lengkap lah ya. Mohon tepuk tangan dulunya Bapak Ibu untuk... Ini nggak boleh kita kasih sweet aja siapa yang harus jadi pembicara pertama ya. Oh itu kan wajib gitu ya. Oke, baik. Silakan dipegang mic-nya barangkali. Oma, kenapa sih kok nulis buku banyak banget ini, apalagi yang sekarang kok ya sedih. Ini biasanya ini Oma itu punya kebiasaan adalah kalau ulang tahun ya menerbitkan buku. Benar nggak sih? Ini jangan-jangan dalam rangka ulang tahun. Aman? Oke. Ini dalam rangka ulang tahun ke-7 atau gimana? Bisa diceritakan sedikit, Oma? Terima kasih Amanda. Ibu Bapak sekalian, mohon maaf saya memakai masker, tapi saya akan berusaha untuk mengartikulasikan dengan baik, karena saya baru mengalami operasi gigi dan belum tuntas. Tuntasnya baru tanggal 20, tapi acara tanggal 16. Pertama, terima kasih untuk PBK, untuk Agung, Patris, belum hadir ya Patris. Dia habis lari-lari dia. Dan semua yang ada di sini, dia, Serara, terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih yang kedua untuk tentu Anda semua yang meluangkan waktu di Sabtu pagi ini, mungkin biasanya ngangon anak atau cucu, tapi menyempatkan diri ke ruangan ini. Kemudian terima kasih juga untuk beberapa narasumber yang ada di ruangan ini, Ibu Yayu, Mas Don, dan saya mesti lihat-lihat Ibu Maya, terima kasih untuk kehadirannya. Karena Amanda nanya tentang buku ini, pertama pada bulan kira-kira, buku ini selesai dalam 2 bulan. Pada bulan April itu kira-kira saya punya keinginan untuk membuat buku tentang kehilangan. Karena saya tahu kehilangan yang tadi disebut oleh Mas Billy, yang permanen itu memang susah untuk disadari sepenuhnya, untuk dan setelah itu juga hidup tanpa seseorang yang sangat kita cintai. Tapi keinginan itu tidak serta-merta bisa diwujudkan karena saya lalu berpikir narasumbernya siapa ya ini? 1, 2 dapat. Kemudian mungkin Tuhan dan alam semesta ikut membantu. Dengan mudah saya bisa mengingat-ingat kawan atau sahabat atau kenalan yang kehilangan. Ada kehilangan suami, kehilangan istri, anak, kakak, adik, bahkan cucu. Rintangan berikutnya adalah bagaimana saya membujuk mereka untuk mau menceritakan kisahnya, dan tentu butuh waktu. Rintangan berikutnya lagi nggak kalah susah. Kalau narasumber saya menangis, saya ikutan mewek, Amanda. Sampai kadang-kadang mereka bilang, kamu tuh, aku jadi ingat lagi deh Mas. Terus saya bilang, ya udah berhenti dulu, nanti lain kali. Udah nggak usah, kalau mau nangis sekarang aja katanya gitu. Jadi itu tahapan-tahapan yang harus saya lewati. Kemudian waktu menuliskannya juga bagi saya tidak mudah, karena rata-rata mereka menceritakan dengan antusias
semua proses atau semua pengalaman gitu ya, di mana saya harus memilah-milah karena saya menempatkan diri tidak hanya sebagai penutur, tapi juga sebagai pembaca. Saya tahu bahwa pembaca nggak suka diguruin, nggak suka baca yang bertele-tele, nggak suka diberitahu. Nah, di situ saya memilah-milah untuk yang kisah ini, saya berhenti sampai di situ. Terserah pembaca menafsirkannya. Tapi untuk beberapa kisah lain yang saya rasa ada kunci-kunci yang bisa bisa diambil hikmahnya, saya tulis dengan cukup panjang. Ada yang lucu, ada yang menyedihkan, ada yang cukup biasa gitu. Misalnya saja kebetulan Bu Yayu ada di sini. Waktu suaminya meninggal, beberapa hari setelahnya dia pergi, tujuannya mau isi bensin untuk mobilnya yang biasanya yang isi suaminya. Jadi dia nggak tahu bensinnya apa ini. Kemudian dia ke pom bensin itu dan tanya sama mbak-mbaknya, "Mbak, tahu nggak bapak yang suka bawa mobil ini?" "Oh tahu Bu, bapaknya ini kan gendut kan, suka ketawa, kalau kesini pakai celana pendek gitu." "Iya iya, oh ini dia sebut." "Emang bapaknya kemana Bu?" "Bapak udah meninggal." Terus beberapa temen yang lain ngasih tahu sambil nangis, nangis sama-sama karena ngasih tahu bahwa bapak yang biasa bawa mobil itu tuh meninggal. Saya pikir itu perlu saya tuliskan yang seperti itu. Ada juga kisah dari kawan saya, kebetulan narasumbernya juga ada di sini, Mas Don, yang karena mereka 6 bersaudara, tapi yang 2 ini dekat. Jadi waktu kecil dua-duanya laki-laki, selalu tidur sekamar. Sampai saat yang satu harus melanjutkan studi ke Jogja, mereka tinggal di Cirebon, satunya di Jakarta gitu. Tapi untuk anak zaman itu ya, masih saling bersurat-suratan gitu. Nah itu yang saya anggap juga unik adalah waktu kakaknya sudah kanker stadium 4 dan dirawat di rumah sakit, tiba-tiba Don ingat bahwa biasanya, ini belum tentu, biasanya orang Jawa itu dipanggil dekat dengan hari kelahirannya. Jadi bulan itu, dia merasa bulan itu kakaknya akan ulang tahun. Jadi dia mau beritahu kakaknya sulung yang tinggal di Cirebon untuk datang. Dan memang kejadian ya, tapi mereka sempat nyanyi happy birthday di ruang perawatan, meniup lilin, dan nggak berapa lama setelah ulang tahun itu kakaknya pergi. Jadi ada hal-hal yang saya rasa ini bisa entah menguatkan entah apa gitu ya. Tapi untuk beberapa kisah saya biarkan agak panjang karena menurut saya seperti ini juga harus disiapkan mungkin oleh pembaca atau diketahui gitu. Kebetulan narasumbernya juga ada di sini, Ika. Jadi saya tahu dia sangat kehilangan mamahnya. Tapi kalimat yang menurut keadaan yang menurut saya juga mungkin bisa diadaptasi oleh orang lain adalah kalau mereka Ika tinggal di Jakarta, mamahnya tinggal di Semarang. Kalau mamahnya ke Jakarta dan menginap di rumahnya, mamahnya selalu minum teh di pagi hari sambil bilang ke Ika, "Yuk kita ngeteh di sini." Gitu. Dan ternyata walaupun sudah berjalan 2 tahun, Ika menghindari kalau pagi minum teh di situ. Jadi dia switch minum teh pada sore hari gitu. Jadi kesimpulannya adalah mungkin kalau beberapa narasumber yang ada di sini dan nanti membaca, nah kok punya saya pendek atau apa, nah itu excuse dari saya gitu. Lalu karena saya merasa ini hal-hal seperti ini ada sentuhannya dengan psikologi dan saya nggak belajar psikologi, saya belajar sastra. Maka saya mengajak Elmo untuk menulis bisa di tiap akhir bab. Wah, gitu. Ini harus diberikan mic-nya ke sebelah kalau begitu Tante. Oke, Elmo, gimana ceritanya ini? Kamu sarjana psikologi udah suruh nulis buku loh. Gimana ceritanya tuh? Memang sebelum saat ini juga saya sudah ada sedikit pengalaman menulis juga, walaupun topik yang seperti ini memang baru untuk saya, tapi bagi saya
ketika Oma menawarkan saya untuk menulis, ya, memberi opini saya ini, saya menganggap ini sebagai suatu kesempatan ya untuk ya mungkin sharing atau mengekspresikan juga terkait apa yang saya pelajari selama kuliah. Pakai buka referensi gitu nggak? Iya. Oh iya. Soalnya tadi tanya katanya sidang ini kemarin halaman berapa gitu kan referensinya gitu ya. Ya. Tapi ada kesulitan atau ada kenangan tertentu, ada sesuatu yang menarik selama proses bikin buku itu? Selain tentang opanya sendiri ya, maksudnya dari cerita-cerita yang kamu baca di situ? Ya memang saya sempat selain mencari referensi di jurnalnya, saya juga sempat Jurnal dong. ya, saya juga Jurnal sempat melihat kembali hasil wawancaranya Oma, dan juga ya sempat beberapa kali Oma menanyakan juga terkait ya data dari narasumbernya, wawancaranya. Menurut saya membaca pengalaman orang lain dan melihat bagaimana cara-cara berbeda mereka memproses dan memahami duka dan rasa ditinggalkan itu, menurut saya itu merupakan suatu ya pengalaman yang sangat membuka pikiran saya juga. Oke, baik. Terima kasih Elmo dan Tante. Ini kayaknya kalau kita kasih lebih lama lagi akan diceritain semua ceritanya satu-satu. Mbak ini semua. Jadi kita potong di sini saja dulu. Mungkin di sana dulu sih. Aku baru mau ngerjain dirimu duluan loh. Iya. Tahu gitu tadi kita kasih kocokan di sini ya. Siapa ya? Sekarang saya akan langsung memberi kesempatan kepada Mas Anang. Bagaimana Mas Anang melihat buku ini? Silakan Mas. Oke, makasih Mbak Amanda. Sampai dengan pagi ini saya nggak percaya buku ini bisa selesai dalam waktu 2 bulan. Nggak percaya ya? Nggak percaya. Oke. Gitu. Saya nulis kisah hidup bahkan dibantu AI sekalipun itu nggak selesai 2 bulan. Itu hanya satu narasumber loh. Ya. Ini narasumbernya berapa Oma? 26, bayangkan ya, 26. Dan buku ini amat sangat unik. Jadi kalau Bapak Ibu tidak membeli hari ini rugi banget. Ya. Ini bukan endorse ya, saya nggak dapat komisi, nggak dapat komisi dari Mas Agung. Tapi buku ini jangan lihat sebenarnya ya. 26 narasumber. Dan gini, ini tingkat kesulitannya tinggi banget. Ya, tingkat kesulitan. Saya semalam baca dan ini saya beri pembatas sampai 50 kertas gitu ya. Ada begitu banyak nilai-nilai di dalamnya. Itu baru nilainya ya. Saya membayangkan Oma dalam suasana masih berduka, menulis ini dalam waktu 2 bulan, itu luar biasa banget. Sepakat nggak? Sepakat. Ya, sepakat ya. Saya nggak tahu berapa kali Oma nangis ketika nulis ini. Gitu ya. Dan format buku ini juga luar biasa banget, menunjukkan kualitas Oma. Jadi kalau boleh saya spill ya. Buku ini bingkai utamanya adalah rasa duka Oma, ya, rasa duka Oma terhadap kepergian dari kakak Oma. Gitu. Lalu kemudian di tiap bab, Oma seperti membuat sebuah perjalanan duka itu seperti apa? 1, 2, mulai dari shock pertama kali ya, sampai kemudian terakhir menerima. Luar biasanya ada, ketika Oma bercerita tentang Opa Emir, kemudian masuk ke 1, 2 kisah dari narasumber. Luar biasa, ini bukan antologi di mana satu tokoh diceritakan dari awal sampai akhir. Enggak. Tapi dari tahap pertama itu, tahap shock, itu diambil satu narasumber, kisahnya diambil pada posisi itu. Kemudian di bab kedua, narasumber itu dimasukkan lagi pada tahap kedua dari kisah itu. Demikian pula pada ketiga. Bayangkan sekian banyak narasumber itu, beliau potong-potong kisah itu dengan amat sangat rapi, kemudian beliau ronce menjadi sebuah kisah yang setiap kata itu magis banget gitu saya baca gitu ya. Jadi luar biasa banget. Dan kemudian Elmo dengan amat sangat manis menutup dengan text box pendekatan psikologi dari kisah-kisah itu. Ya. Hari ini saya nggak sabar untuk spill isi itu sehingga saya masukkan di story Instagram saya, yaitu satu kata-kata yang amat sangat kuat, yaitu tidak ada cara yang paling pas untuk berduka. Itu yang pertama. Tidak ada durasi yang paling pas untuk berduka. Selama ini kita mungkin terlalu ketika menghibur orang, seringkali kita bilang gini,
udahlah, udah 3 tahun pasanganmu meninggal, kenapa kamu masih sedih? Ayolah move on. Kita sering ya menasihati kayak gitu ya. Ternyata buku ini mengajarkan kita, tidak ada durasi yang paling pas untuk bersedih. Orang bisa bersedih 1-2 minggu, tapi bisa jadi orang akan terbawa itu sampai 3 tahun, 5 tahun, dan biarlah itu berlaku untuk kita semua. Gitu. Tidak ada yang membatasi durasi itu, Mbak Amanda ya, teman-teman gitu ya, benar ya. Maka hari ini saya menyiapkan sapu tangan, siapa tahu nanti kita diajak menangis ya, karena temanya kan menangis gitu. Tapi luar biasa dalam usia Oma 45 tahun ya, Ma ya. Plus. Dan bisa membuat buku sedemikian cepat, kemudian sedemikian bagus ronceannya gitu ya. Dan saya sangat berguru sama Oma untuk buku ini. Gitu Mbak Amanda. Oke, thank you Mas Anang. Ya, kayak sebenarnya memang kayak kalau orang Jawa kan ada 40 hari udah gitu kan. Terus ya udah 40 hari udah dong, jangan nangis melulu dong gitu kan. Sering tuh. Bahkan sebenarnya mertua saya baru kemarin tuh 40 hari meninggal, kemudian papa saya sudah mau 4 tahun, tapi ya untungnya waktu mau wawancara saya di kampus, jadi saya nggak boleh nangis karena ada mahasiswa gitu kan. Jadi setengah mati menahan ketika cerita papa itu supaya jangan nangis dong, gila lu, malu kan tuh di depan orang. Tapi memang sampai sekarang tuh nggak berhenti kita bersedih atau kita berduka atau kita pengen nangis setiap kali mengingat seperti itu ya. Nah tadi berapa box tisu tante ketika nulis buku ini? Ini saya bolak-balik aja ya biar lebih mengalir gitu. Enggak sampai box gitu sih. Cuman kalau Amanda udah baca kan, ingat ada kawan SMA yang sudah berpuluh tahun tinggal di Swiss dan suaminya meninggal itu sudah 24 tahun lalu, 2001 tepatnya. Itu dia bercerita bahwa nggak ada satu hari pun saya nggak mengingat dia dan tanpa meneteskan air mata. Jadi saya memberi kalimat itu tadi karena ingat ada loh yang 24 tahun gitu. Nah, Mas Anang sendiri selama ini udah pernah membantu penulisan buku yang semacam ini atau belum? Atau gimana pengalamannya? Yang sedih-sedih atau? Kalau yang sedih-sedih banyak, sedih-sedih banyak. Tapi memang beberapa kali ketika saya membantu menulis memang banyak orang pengen melupakan itu ya, gitu ya. Tapi membaca buku ini saya sendiri seperti dipermalukan karena sering kali saya juga tadi memberikan nasihat-nasihat yang ternyata tidak relate dengan mereka, gitu ya. Gitu. Kita bilang bahwa udahlah move on, ya nggak bisa secepat itu ya, gitu. Karena di buku ini juga ada yang sangat bagus ya, dikatakan bahwa kehilangan itu, sebentar saya buka ya. Oke. Misalnya gini, ada yang bilang bahwa kedukaan itu berbeda antara orang yang ditinggal mendadak dengan yang melalui proses sakit yang panjang. Kita selalu berpikir bahwa ketika seseorang yang kita kasihi, dia melalui sakit yang berbulan-bulan gitu ya, kita anggap dia sudah siap untuk ditinggalkan. Sedangkan orang yang ditinggal mendadak, itu pasti shock banget gitu ya. Itu nalar orang yang tidak mengalami. Gitu. Belum tahu rasanya dia. Iya, ternyata nggak ada hubungannya gitu. Entah dia sakit lama berbulan-bulan, bertahun-tahun, shocknya mungkin lebih kuat daripada yang ditinggal mendadak gitu. Ya. Karena seperti ditulis juga di sini ada 3 hal yang menyebabkan seseorang bagaimana berduka ya. Yang pertama adalah cara dia ditinggalkan gitu ya. Sebentar, ada 3 hal. Ini semalam dibuat rangkumannya dulu ya Mas ya? Iya, saya takut ditanya macam-macam. Bentar. Oke, tergantung pada 3 hal. 1, siapa yang meninggal? Ya, rasa duka itu siapa yang meninggal. Yang kedua adalah seberapa dekat kita dengan beliau. Dan cara apa kita berpisah. 3 hal itu yang menentukan seberapa kita berduka. Gitu. Jadi kita nggak bisa ngomong bahwa yang meninggal karena sudah sakit lama berarti kita udah siap. Enggak juga. Tergantung dari seberapa dekat kita dengan beliau dan siapa beliaunya gitu. Jadi 3 hal itu saling mengisi tentang kedukaan itu. Maka ketika ada teman menangis, biarpun sudah lama tadi ya, udah lewat 40 hari, udah lewat 1000 hari pun,
ya kita harus bisa menerima itu karena kedukaan itu adalah bagian dari apa yang harus kita lalui gitu ya. Itu kata buku. Kata gitu buku ya. Kata Oke. buku. Baik, sekarang kita pindah dulu ke Kak Sherly. Sebagai psikolog, kira-kira dengan menuliskan kedukaan atau nggak usah nulis deh kalau Oma kan memang dengan menuliskan, tapi barangkali dengan bercerita tentang kesedihan itu, memang benar-benar suatu rilis atau gimana tuh Kak? Mungkin sebelum menjawab, saya cuma mau kasih ucapan terima kasih dulu sama Oma Tres karena mengizinkan saya jadi salah satu reviewer awalnya. Sudah lama sekali saya tidak membaca tulisan yang seperti ini. Maksudnya mungkin anak zaman now kali ya. Sebagai dosen saya banyak sekali baca tulisan, tapi nggak ada yang kayak gini. Ini so romantic, so touchy. Jadi kayak yang dielus itu memang rasa saya, gitu rasa. Jadi saat saya baca ini yang pertama, saya nggak baca sebagai psikolog, saya baca sebagai Sherly. Oke. Gitu. Yang Sherly yang juga punya pengalaman hidup sendiri, punya kehilangan sendiri, dan bagaimana saya sebagai individu itu relate sama buku ini. Jadi sangat kelihatan kedewasaan dalam menulisnya yang saya rasa itu harusnya jadi panutan buat kami semua. Saya pun bercita-cita harusnya bisa menulis sebagus Oma Tres, Tante Tres, tapi ya saya nggak tahu nih usahanya nanti sukses apa enggak gitu ya. Nah kemudian untuk pertanyaannya, individu memiliki banyak cara yang beda-beda sih untuk merilis rasa yang mungkin dicapnya negatif gitu ya, termasuk duka gitu, duka karena kehilangan. Ada yang dengan bercerita, ada juga yang dengan menulis buku harian. Jadi maksudnya ada yang memilih untuk dibagi ke publik, ada yang dibagi ke kalangan tersedikit aja, ada yang nggak usah dibagi kemana-mana. Mungkin kalau sekarang kan apa-apa kayaknya ditulisnya di sosial media ya. Jadinya kan konsumsi publik, maksudnya saya sangat sedih, apa yang saya rasakan, apa yang saya rasa kehilangan gitu. Tapi ada juga orang-orang yang sebetulnya menuliskannya itu masih dalam bentuk diary yang buat dirinya sendiri saja. Nah, apapun cara yang dipilih, semoga itu cara yang tepat karena bisa jadi saya takutnya cuman semua orang berpikir bahwa itu harus diungkapkan dong, harus diungkapkan. Tapi mengungkapkannya itu kan gak harus ke publik. Jadi takutnya kalau semuanya berpikir harus ke publik, tapi kan publik juga bisa bereaksi. Nanti kalau responnya bukan empati, tapi malah kayak nuduh, ngenyek ataupun menghujat, itu kan jadinya tidak sesuai dengan tujuan pengungkapannya gitu. Jadi iya betul, dengan menulis, dengan bercerita itu bisa mengurangi rasa sedih kita setidaknya untuk saat itu. Walaupun ya kalau sampai besok mungkin nanti akan ada lagi yang kita rasakan lagi gitu sih. Itu jadi kita mau ngomongin terkait kesehatan mental nggak tuh? Kalau misalnya dipendem jangan-jangan jadi bikin lebih stres atau gimana tuh? Kembali lagi ke perbedaan individual tadi. Jadi maksudnya dipendam itu kan artinya kalau orang lain melihat kayaknya dipendam, tapi bisa jadi kan dia menuangkannya dalam bentuk sesuatu yang lebih pribadi gitu loh. Jadi bukan untuk mata orang lain, jadi untuk mata saya. Bahkan pun kalau kita rasa rindu sekali sampai memuncak gitu ya, mungkin kita akan memilih datang ke makamnya. Mungkin kita akan memilih datang ke kafe, tempat kita biasa menikmati waktu gitu. Nah, jadi maksudnya nggak selalu itu. Jadi mama sama papa saya juga sudah berpulang kurang lebih 6 tahun lalu. Terus mereka kan ada makamnya, dimakamkannya di Tanah Kusir, dua-duanya satu blok. Karena perginya tuh cuman selisih kurang dari sekitar 3 bulan lah, mama dulu terus 3 bulan kemudian papa. Nah anyway, waktu itu saya bilang sama teman saya, teman saya, terus habis itu tahun depannya bestie saya pergi pas pandemi. Anyway, bestie saya bilang dia pengen dikremasi. Terus saya pikir iya ya kita kremasi aja kali ya gitu. Karena saya pikir iya siapa juga nanti kan kasihan ya repot yang ngurus makam gitu. Nah itu omong-omong ya, tapi itu kemudian jadi omong-omong tante. Karena kemudian ketika saya sendiri
perlu datang ke makam. Terus saya jadi gini, nanti kalau orang-orang kangen sama saya, GR dikit ya. Nanti kalau orang-orang pas kangen sama saya, terus mereka mau kemana kalau saya dikremasi? Saya mikirnya gitu kan. Saya pikir ya udahlah, mungkin itu harus dipikirkan lagi aja. Tapi kemudian ketika teman sahabat saya meninggal, dia dikremasi, tapi kemudian memang disimpan di rumah ininya. Jadi urn-nya, gucinya disimpan di rumah karena kedua orang tuanya belum bisa melepas gitu. Ngomong-ngomong soal berduka nih. Gitu. Jadi dipendam itu ya mungkin diungkapkannya tidak diwartakan ke warga dunia, ya gitu. Tapi sebetulnya bisa jadi ada yang diungkapkan sesuai dengan kenyamanan masing-masing individu. Oke, Tante sendiri rasanya setelah menuliskan ini apa ada lebih kelegaan atau apa? Kira-kira ada yang bisa di-sharing, Tante? Setelah suami saya berpulang, saya sudah mengeluarkan ini buku ketiga sebenarnya kan. Yang suami saya pergi 2022. Di 2023 saya bersama Anang menerbitkan memoir saya sendiri. Kemudian tahun lalu kita di sini meluncurkan Yesterday Becomes Tomorrow. Oh iya. Saya pikir memang menulis bisa dianggap sebagai sebuah healing ya. Tergantung mungkin apa yang ditulis dan tergantung siapa yang melakukannya. Bahwa itu sedikit mengurangi iya. Tapi kalau saya bilang kedukaan atau rasa kehilangan itu kan kayak orang yang rambutnya udah tipis terus pakai tonik setiap hari, ya emang sih enggak, maksudnya memang enggak rontok tapi enggak tumbuh lagi juga gitu, kan ya, jadi tetap aja tipisnya gitu Amanda. Iya baik. Oke, apakah dari floor ada yang ingin sharing atau ingin bertanya? Oh, mungkin bisa. Belum ada? Kalau ada silakan ya. Saya lanjut dulu nih. Tadi karena sudah mengurangi beban, ya sedikit gitu. Berarti balik lagi ke Kak Sherly. Mungkin ada nggak warningnya gitu? Kapan sedih itu menjadi terlalu berbahaya kalau disedih-sedihin terus atau gimana? Kapan kita minta pertolongan? Iya. Jadi kalau tadi tidak ada durasi yang fix gitu ya, untuk menyatakan harusnya sudah selesai nih kedukaannya. Itu betul sekali. Jadi semua orang akan merasakan dalam waktu yang berbeda-beda dan itu bisa sangat panjang, bisa lebih pendek gitu. Tetapi seharusnya intensitasnya mungkin. Jadi kalau baru awal-awal sekali kehilangan itu sangat normal. Dari beberapa narasumber di sini ya Tante ya, ada beberapa yang kelihatan sekali kayak nggak berfungsi gitu. Jadi nggak berfungsinya tuh blas, nggak bisa mikir bahkan hal-hal yang paling simpel, hal-hal yang biasanya sangat otomatis dilakukan itu nggak bisa dilakukan, nggak bisa dipikirkan, nggak bisa diambil keputusannya. Itu sangat normal. Tetapi harusnya fase seperti ini pelan-pelan mulai membaik. Jadi itu tanda-tanda grief atau kedukaan yang normal. Itu ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya masih nangis ya terus kenapa? Tapi kan dia tetap sudah bisa mengatur dirinya lagi. Oh saya udah tahu ini waktunya saya harus makan. Kalau yang tadinya nggak tahu makan gitu, kayak waktu saya itu saya disuapin sama mahasiswa karena kayak ini doi belum makan deh gitu. Jadi disumpelin aja gitu terus. Tapi kemudian oh iya ya setelah 2 hari 3 hari oke, oh ya ini waktunya makan. Jadi hal-hal simpel ya, sederhana yang mengatur kehidupan itu sudah bisa dilakukan walaupun masih tetap nangisnya ada apa. Makin lama seharusnya keberfungsian itu kembali. Karena harusnya tuh sudah mulai kita sudah mulai bisa sampai di tahap dimana ya kalau kekasihku tidak ada, aku harus bisa jalan sendiri, mandiri sendiri, aku harus gimana gitu. Jadi kalau biasa dimasakin sekarang ya setidaknya mungkin panggil GoFood bisa kali ya gitu. Jadi maksudnya pasti akan ada yang ini. Tapi kalau baru 1 minggu ya nggak usah terlalu kita tuntut lah gitu. Itu dan juga jangan menuntut diri sendiri juga. Ayo kamu harus bisa gitu. Itu juga menurut saya berikanlah waktu pada diri kita, sayangi diri kita bahwa kita boleh memproses kedukaan itu, boleh merasa tidak berdaya itu, tetapi kemudian seiring dengan waktu mudah-mudahan itu akan
membaik. Nah, kapan tidak membaiknya? Apabila misalnya kalau dari ini saya jadi malu ngomong di sini, banyak banget kakak-kakak kelas di sini, aku merasa sangat junior hari ini. Yang semuanya jelas-jelas psikolog gitu kan. Jadi kalau rule of thumbs-nya, jadi kayak berdasarkan diagnosis resminya, itu harusnya dalam waktu setidaknya 6 bulan itu sudah mulai harus ada keberfungsiannya. Tapi kalau 6 bulan setelah kehilangan betul-betul tetap sangat tidak berdaya, nggak tahu bangun, nggak tahu mandi, nangisnya masih berember-ember. Tadi Mbak Amanda nanya berapa box, Anto aja nggak pakai box-boxan loh, mungkin karena waktu itu bukan beli yang box ya, yang plastik, iya, gitu kan. Jadi maksudnya, oke, kalau sampai kok masih nggak bisa apa-apa sama sekali, nah itu memang sesuatu yang harus mulai diwaspadai, gitu. Tapi kalau masa udah 6 bulan masih nangis, ya udah sih nggak apa-apa, terus kenapa? Kemudian ya kan, tapi jadinya bahaya nyetir mobil, ya udah jangan naik mobil, pakai yang lain aja, kendaraan lain. Jadi maksudnya ada nih, jadi individu itu pasti mampu kan beradaptasi, kayak ya udah kalau saya masih nggak kuat, kalau saya nyetir ngelewatin pengkolan yang itu saya sedih terus, ya jangan nyetir gitu. Nah, tapi kan itu namanya sudah berfungsi, Ya. gitu. Jadi itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai 6 bulan itu masih sangat tidak berdaya, masih sangat tidak berfungsi, itu waktunya mungkin yang orang-orang terdekatnya mulai harus coba untuk membantu dengan lebih bantuan profesional gitu. Jadi yang dilihat bukan sedihnya ya, karena sedihnya mungkin masih, tapi keberfungsiannya itu ya. Oke. Mas Anang ada yang mau disampaikan nggak nih dari pengalaman membantu penulisan buku atau? Enggak, ini Oma nulis sendiri, udah amat sangat baik. Saya mau kutipkan beberapa kata-kata emas dari Oma ya. Jadi teman-teman nanti bisa stabilo ini. Ada yang amat sangat menyentuh. Demikian bunyinya. Ada yang hilang dan ada yang berkurang. Tapi kenapa kok tidak lebih ringan? Saya ulang. Ada yang hilang dan ada yang berkurang. Tapi kenapa kok tidak lebih ringan? Relate banget ya ketika kita kehilangan ya. Rumah kita berkurang orangnya. Kita berkurang pekerjaannya sehari-hari, tidak perlu bangun pagi bikin kopi. Tapi kenapa tidak lebih ringan? Sesuatu yang mungkin harus kita jawab tuh ya suatu ketika. Kemudian ada lagi nih bagus banget. Ini adalah kisah dari Wim dan Nia. Katanya waktu akan menyembuhkan. Menurutku sih tidak. Ini hanya membiasakan kita hidup tanpa dia. Betapa sering kita dengar, betapa sering kita baca novel, di mana di situ dikisahkan bahwa waktu akan menyembuhkan gitu. Kenyataannya nggak sesederhana itu ketika kita bersedih gitu. Ini hanya soal kita membiasakan hidup kita tanpa dia gitu. Tetapi kehilangan tetaplah menjadi kehilangan gitu. Ya. Kesedihan tetaplah menjadi kesedihan. Kita hanya coba membiasakan hidup tanpa dia. Kemudian yang terakhir ada kisah bagaimana Oma memasukkan hal-hal remeh tetapi tidak receh. Remeh tapi tidak receh? Remeh tetapi tidak receh. Kayak gitu. Gimana tuh Mas? Ya ini adalah slice of life ya. Jadi sebuah bagaimana kita membuat sebuah kisah hidup. Tidak harus sesuatu yang luar biasa gitu, tetapi sesuatu yang sederhana tetapi itu menjadi sebuah latar cerita gitu ya. Di sini ada tokoh namanya Amanda di dalam buku Apa ini. sih? Pulang saya Gantian saya bully. Amanda menulis demikian. Adik perempuanku kesayangan papa. Adik laki-lakiku kesayangan mama. Saya ada di tengah-tengah mereka. Dan saya bukan kesayangan mereka. Saya ulang ya. udah nggak usah. Sekali lagi, 3 kali lagi ya. Adik perempuan saya adalah kesayangan papa. Adik laki-laki saya kesayangan mama. Saya ada di tengah-tengah mereka dan saya bukan kesayangan mereka. Ini membawa sebuah latar belakang cerita sampai kemudian bagaimana si sosok namanya Amanda ini menceritakan betapa dia kehilangan papanya. Gitu. Nanti kita bisa dibaca ya di sini ya ceritanya ya gitu.
Demikian Mbak Amanda. Moderator nggak boleh nangis loh ya. Enggak boleh. Gimana ini? Saya aja yang nangis. Karena sudah disebut oleh Wemi tadi, di buku ini ada kisah dari sahabat saya, sahabat sejak karena kita pernah bekerja satu kantor, namanya Wim Johannes. Dia kehilangan istrinya Kania itu pada 3 tahun lalu, bulan September. Kemudian pada bulan Mei lalu saya mewawancara Wim tentang rasa kehilangannya. Saya mengenal Wim dan Nia ini sejak mereka belum menikah. Bahkan mengikuti saat itu mereka susah untuk mencari tempat untuk menikah karena perbedaan agama. Sampai akhirnya kalau tidak salah tahun 84 mereka menikah di Manado. Pada wawancara bulan Mei itu seakan-akan kalau penangkapan saya tidak ada sesuatu yang berat. Memang saya tahu betul bahwa Wim sangat kehilangan istrinya. Bahkan pada Desember tahun 2023 ketika saya dan anak-anak menjenguk dia di rumahnya, itu dia bercerita bahwa Mbak, aku sudah mulai bikin tulisan tentang Kania. Terus saya tanya, sudah berapa banyak? Ya lumayan, dari mulai kita berkenalan sama-sama masuk di ITB Seni Rupa, kemudian saya mengawal dia pada waktu sakitnya. Nia meninggal karena kanker, awalnya kanker rahim tapi kemudian sudah komplikasi kemana-mana. Lalu pada bulan Desember itu saya mengatakan, terusin dong Wim, nanti aku bantu. Maka pada bulan Mei beberapa bulan lalu itu saya menanyakan lagi, buku kamu gimana Wim? Masih tuh. Kalau udah diterusin aku baca ya, iya Mbak, ntar aku kirim, dia bilang gitu. Tanggal 23 Juli lalu Wim berpulang. Jadi saya nyeselnya karena ya belum sempat baca kisahnya di buku ini ya. Padahal baru Mei saya wawancara dan rasanya tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan ya bagi saya, karena saya waktu itu juga saya rasa dia masih sehat. Kok tiba-tiba Juli dia berpulang dan Agustus buku ini terbit. Shock dulu. Oke, baik. Sebenarnya jadi kalau kita lihat di satu sisi ini ada mungkin rilis gitu, tapi dari segi yang lain yang lebih positif mungkin kita bisa lihat ini sebagai kreativitas barangkali ya. Menuliskan kesedihan itu ternyata suatu bentuk kreativitas Bapak Ibu gitu kan. Karena tidak semua orang bisa melakukannya gitu kan. Apalagi nggak usah ngomong yang sebagus ini gitu ya. Tapi untuk menuliskan ini, nah apakah itu suatu pemaknaan baru ya? Tante sendiri gimana? Saya selalu mengatakan dan mengajak orang-orang untuk menulis ya, karena saya selalu bilang tulis aja apapun deh tulis. Saya masih berteman dengan beberapa orang yang kita satu fakultas. Itu saya bilang kan ada yang menikah, ada yang enggak, ada yang cucunya di mana-mana, pokoknya enggak ada di sini. Saya bilang kamu tulis aja paling enggak mini biografi ya. Karena saya enggak yakin cucu kamu nanti yang di mana tuh kenal. Itu mungkin kenal kamu tapi enggak kenal orang tua kamu tuh asalnya dari mana. Betul. Jadi dia bikin aja kayak semacam biografi kecilnya bagaimana, ayah ibu kamu dulu bagaimana. Ya enggak usah diterbitkan secara komersial. Terbit aja kira-kira 100 atau gimana. Di sini karena ada James Luhu 5 Ambon, jadi saya ingat teman saya Samuel Watimena. Beberapa tahun lalu juga dia mengatakan, Mbak ini pupung salah satu kakak saya yang di Belanda datang. Saya pingin ada tulisan tentang mami papi kita yang mereka yang cerita gitu. Jadi ini ada 4 bersaudara, sebetulnya 5 tapi 1 sudah meninggal, yang berupa tulisan. Saya pikir buat apa Sam? Nanti paling enggak kita terbitkan lah nanti kalau Natalan dan saudara-saudara kumpul. Jadi mereka tahu papi mami saya itu siapa gitu. Dan saya pikir itu cukup baik ya. Paling enggak untuk enggak usah nunggu sampai ada kesedihan terus baru nulis maksud saya. Ya karena ya kita kan ditinggal
yang kemarin-kemarin aja juga mungkin yang saya juga nggak terlalu kenal gitu kan. Alangkah baiknya mungkin kita yang masih ada itu mencatatkan seperti apa sih mungkin keluarga kita atau bagaimana gitu ya. Berarti mungkin makna baru ya bahwa kita menuliskan sesuatu itu bukan untuk komersil atau untuk apa, tapi bagian dari catatan perjalanan hidup kita barangkali gitu ya kan. Kamu mau nambahin apa? Kamu kan pernah nulis yang seru-seru, ya kan? Terus sekarang nulis yang serius-serius. Apa nih kesannya nih? Jadi pengalaman menulis saya yang sebelumnya itu lebih ke fiksi, dan memang saya sudah cukup sering menulis hal yang topik serius juga, tapi tetap saja kan topik kehilangan ini berbeda juga, dan terutama saya lebih perlu melakukan research lebih banyak, apalagi juga melihat ya pengalaman-pengalaman orang ini kan sifatnya lebih, tanda kutip, lebih nyata, lebih sensitif, sehingga saya juga tahu kalau saya perlu lebih berhati-hati juga dalam melakukan researchnya. Yang kemarin fiksi gitu ya, kemana-kemana gitu ya, sekarang ada duka orang yang perlu dijaga gitu ya. Iya. Keren sih, oke. Saya lewatin Mas Anang dulu, ntar saya dibully lagi. Kak Sherly aja. Oke, gimana caranya melanjutkan hidup atau ya berfungsi kembali gitu, tapi tetap apa ya, mungkin menyimpan kenangan atau tidak ya. Kadang saya soalnya merasa kalau kita nerusin hidup ya karena kita udah kebiasaan tanpa dia, terus kayak mungkin apakah kita melupakan dia atau gimana gitu kan? Kalau misalnya merujuk ke buku ini dari pengalaman narasumber yang diwawancara sama Tante Tres, sebetulnya ada banyak sekali caranya dan bisa berbeda-beda juga gitu. That life must go on, everybody knows that gitu. Jadi tapi gimana merawat kenangan itu juga sesuatu yang personal. Ada yang mungkin dengan membuat ritual kayak setiap ulang tahunnya datang ke makam, atau mungkin setiap lagi ibadah gitu, itu menyebutkan atau sempat mengucapkan sependek doa buat yang sudah pergi gitu, atau sekedar ada fotonya, setiap mau pergi masih ngelihat fotonya. Jadi ini adalah sesuatu yang mungkin tidak dilakukan dengan apa ya namanya, dengan kayak keras gitu ya, besar gitu, nggak harus grande kan gerakannya, tetapi kan itu sifatnya buat saya sendiri supaya saya tetap ingat saya dari mana dan saya akan kemana. Sejujurnya sih itu yang menurut saya jadi paling penting saat kita merawat kenangan, dengan melakukan sesuatu yang kita sukai sama-sama, dengan ya kalau misalnya kayak suami istri ini kan kalau satu meninggal legasinya kan yang paling kelihatan kalau ada anak cucu itu kan legacy. Jadi maksudnya dengan melihat mereka, dengan merawat mereka itu juga sebetulnya cara merawat kenangan juga tentang yang sudah pergi itu gitu. Jadi pasti kita akan sibuk kerja, mungkin kita akan pindah tempat. Jadi jauh gitu ya dari tempat yang biasanya kita. Tapi kan pasti ada kebiasaan kecil yang bisa kita lihat di mana. Saya dulu tuh saya lupa saya baca apa sih Tante. Tapi saya pernah baca satu kayak fiksi, tapi ada kalimat itu gini, tanah Tuhan di mana-mana sama saja, semua milik Tuhan. Jadi menurut saya, ya kenangan saya di mana-mana ya sama saja, itu dari Tuhan dan itu punya saya gitu. Jadi itu tetap akan bisa saya rawat kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, dan ya apa yang saya lagi lakukan ya itu akan tetap membuat saya memiliki sedikit kenangan, walaupun mungkin bentuknya sudah sangat berbeda dari yang dulu. Kayak saya pernah baca di Kasir, udah pernah baca itu kan yang seorang pria yang berduka melalui mencuci piring. Nah itu kan dia bilang bahwa dukanya sama segitu, kitanya yang membesar gitu. Jadi kayaknya sekarang upaya kita membesarkan dirinya itu ya yang kayaknya gimana tuh ngomongnya tuh, lebih membentuk atau apa tuh Kak? Karena bagaimanapun juga, ini juga saya lupa saya baca mana. Jadi saya suka gitu Tante, saya baca terus ada frase yang saya ingat tapi saya lupa ini saya dapat dari mana ya. Kayak the living is more important than the death. Jadi itu kenangan ya kenangan. Yang sudah pergi bukan berarti tidak penting.
tapi kamu yang hidup itu harus hidup dan berjalan, dan itu jauh lebih penting daripada kamu larut gitu. Jadi pesannya tuh cuman ya udah kayak gitu aja. Jadi duka itu saya sih tidak terlalu percaya bahwa itu akan sama bentuknya. Karena hidup berjalan, bisa jadi ada peristiwa lain dalam hidup kita. Kita akan kehilangan orang lain, kita akan kehilangan hal lain juga. Mungkin ada peristiwa hidup yang cukup berat, ya baru-baru ini banyak layoff, banyak apa, kan itu kan bisa membuat kita juga jadi mengalami perubahan lingkungan sosial gitu ya. Atau kita harus relokasi, pindah kemana. Jadi duka itu bisa fleksibel sejujurnya. Jadi dia bisa membesar, dia bisa mengecil, karena ada situasi. Kalau kita punya teman dekat dan teman dekat kita dekat sama kita, selalu cerita sama kita, itu mungkin bisa mengecil. Kalau teman dekat kita pindah karena suaminya pindah kerja, kita merasa ada beda waktu jadi nggak bisa chatting. Oke lah ada teknologi, tapi kalau misalnya beda waktunya 12 jam kan repot juga ya gitu. Pagi jadi siang, siang jadi malam gitu. Jadi itu juga akan mungkin jadi tambah kangen. Nah kangen itu juga bisa saja membesarkan duka. Lagi tadi bagaimana kita beradaptasi dan kemudian menjaga keberfungsian dan juga memori kita. Jadi bisa besar bisa kecil. Yang penting kitanya yang manage gitu untuk jalannya. Karena Sherry bicara merawat kenangan, ada satu lagu yang saya suka banget. Jadi kalau saya ingat suami saya, biasanya saya putar lagu ini, Your Love, tapi biar Elmo yang baca. Yeah, Your Love. I woke and you were here, beside me in the night. You touched me and calmed my fear, turned darkness into light. I woke and saw you there, beside me as before. My heart leapt to find you near, to feel you close once more, to feel your love once more. Your strength has made me strong, though life tore us apart, and now when the night seems long, your love shines in my heart. Your love shines in my heart. Itu biasanya saya putar lagu itu. Ya, tapi di buku ini memang saya tulis beberapa orang yang merawat kenangan, seperti ada Mini yang kehilangan adiknya, Muli. Jadi dia menyalakan lilin selalu di sebelah fotonya Muli itu. Jadi seolah-olah dia masih ada. Ada juga yang di situ saya sebut namanya Nia. Dia mengenangnya dengan cara memakai selimut papahnya kalau malam. Itu dia juga bilang, tante katanya times will heal. Tapi kok saya setiap kali ingat papa mesti mewek ya. Oke, jadi kalau ada orang yang sekarang dalam fase berduka, kira-kira tante mau memberikan pesan apa? Sama-sama berduka. Saya tulis di situ di bagian akhir, satu-satunya yang pasti dalam hidup ini adalah kematian ya. Sesuatu yang kita tidak tahu kapan dan nggak bisa direncanakan dan tidak perlu ada gladi resiknya. Tapi saya mengatakan juga di bab terakhir itu, yuk yang masih ada, yang masih hidup, yuk kita sama-sama mempersiapkan saat akhir kita dengan bagus. Yang bisa nulis lagu, tulis deh. Yang bisa nulis pesan-pesan, tulis juga gitu. Maksudnya jangan cuma pesan ini rumah buat siapa, tanah buat siapa. Oh itu pesan juga ya, benar-benar ya. Tapi mungkin pesan yang lebih detail nanti kalau saya dimakamkan, putar lagu ini ya. Saya jadi ingat almarhum Wike nih. Ada Wike kan di belakang. Mbak Wike. Putarkan Stairway to Heaven ya, kalau nggak salah. Ya Wike. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin membantu kerabat saudara yang ditinggal, yang supaya nggak kebingungan gitu. Mau ditulis apa di nisannya. Jadi yuk kita sama-sama mempersiapkan sebaik mungkin saat akhir kita. Sebelum ke Mas Anang, saya terakhir biarin aja. Mbak Wike mungkin mau sharing nggak Mbak Wike? Enggak. Oke, apakah ada Bapak Ibu yang mau sharing?
Iya. Siap. Tidak ada yang mau sharing, baiklah. Udah dikodein keras dari sana 10 ke sini udah 5 gitu. Mas Anang sekarang. Kalau ada orang yang berduka, kira-kira Mas Anang mau pesan apa? Atau terserah sih, bebas apa yang mau disampaikan, asal jangan nyebut saya lagi. Oh, oke. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, seperti upacara pemberangkatan jenazah. Selalu ada orang yang memberikan sambutan gitu ya, menceritakan segala kebaikan dari almarhum. Buku ini semirip itu, ya. Berisi banyak hal yang kita kenang, yang pengen kita sampaikan kepada almarhum. Mungkin karena budaya kita mungkin nggak pernah bisa mengungkapkan rasa cinta itu kepada beliau. Ya. Kita mungkin terlalu canggung untuk mengucapkan aku sayang kamu gitu ya. Tapi buku ini bisa membuat sesuatu yang luar biasa. Banyak kisah, banyak makna, banyak hikmat bisa kita ceritakan di sini. Maka saya membayangkan kalau bisa kita putar ulang. Mengapa tidak kita buat buku semacam ini sebelum kekasih kita meninggal? Ya enggak? Kita buat buku ini sebelum mereka meninggal. Sehingga kita bisa mengumpulkan segala macam kebaikan beliau dalam sebuah cerita yang luar biasa. Tadi Oma cerita bahwa ternyata almarhum ini amat sangat dekat dengan orang di pom bensin, gitu ya. Kita kan baru tahu setelah belakangan, gitu ya. Mbak Amanda bisa mengungkapkan betapa cinta kepada papanya. Bayangkan kalau itu ditulis sebelum papa meninggal. Beliau bisa tahu banyak hal tentang rasa cinta itu, gitu. Jadi, ayo kita sama-sama menuliskan pasangan kita, anak kita, sebelum mereka meninggal. Kalau kita sulit mengungkapkan dengan kata-kata, dengan sentuhan karena sesuatu hal gitu ya, karena kita tidak terbiasa, yuk kita tuliskan gitu ya. Kita bisa belajar dari Oma bagaimana membuat buku-buku kayak gini, gitu ya, cerita kayak gini. Syukur-syukur Kompas Institute bikin kelas penulisan kisah hidup ya, setuju nggak? Mana yang bertanggung jawab? Coba. Langsung itu kita keren banget gitu ya. Jawab. Jadi kita tuliskan orang-orang yang kita kasihi sebelum mereka berpulang. Agar mereka bisa tahu apa isi hati kita yang terdalam. Apa kata orang-orang di circle kita tentang beliau gitu. Betul. Ya. Jangan sampai buku ini rasa cinta kita hanya dibaca oleh pembaca sedangkan kekasih kita sudah berpulang. Ya. Itu yang penting. Jadi yuk kita dorong teman-teman untuk bisa menulis buku setidaknya sekali tentang pasangan hidup kita, putra-putri kita. Itu luar biasa banget. Ya. Luar biasa banget. Begitu Mbak Aman. Itu memang benar sih Mas kejadian sama saya. Kenapa saya ceritain sama Tante. Jadi saya tuh tidak tahu sama sekali kalau papa saya itu punya gelar Master of Marine belakangnya gitu. Jadi setelah beliau meninggal kita bongkar kan tas segala macam gitu. Kartu namanya Captain Silva Pangestu Master of Marine. Kapan sekolahnya dia ya gitu. Kita nggak ada yang tahu. Bahkan mama pun nggak tahu. Saking dia itu memang, jadi papa saya itu pelaut Kak. Jadi banyak tugas di luar, banyak kapal segala macam gitu, dan kita tidak tahu bahwa dia pernah sekolah seperti itu. Terakhir baru ketika bongkar tasnya baru, ini orang kapan sekolahnya kok tiba-tiba belakang jadi Master of Marine. Begitu. Oke baik. Nggak ada Bapak Ibu yang mau bertanya, mau sharing? Kalau tidak ada mungkin penutupnya dari Kak Shirley tadi. Akan ada bagaimana menghadapi duka atau apa, silakan. Jadi mungkin sudah banyak yang kita dengar dibagi di antara kita pagi hari ini, dan kemudian sudah banyak juga bekal tips-tips yang menurut saya juga sangat bermanfaat untuk kita baca, karena bagaimanapun juga seperti kata Tante Tres, kematian itu adalah suatu hal yang tak terelakkan. Mau cepat mau lambat mau bagaimanapun caranya suatu hari pasti akan datang ke kita dan siapapun di sekitar kita, dan kita nggak tahu siapa yang dapat lotre duluan, siapa yang belakangan. Nah jadi kalau menurut saya mari kita coba selesaikan apapun yang kita ingin lakukan. Kalau hari ini kita pergi dari rumah dengan niat melakukan sesuatu dan kita belum bilang sama orang-orang tersayang kita, mungkin kalau belum bisa nulis buku, bilanglah sekarang. Mungkin lewat WhatsApp bisa,
lewat voice note bisa, kalau berani langsung lewat suara telepon lebih oke, atau video call lebih oke. Tapi kalau misalnya masih canggung nggak apa-apa juga. Saya biasa bilang sama klien juga, kalau misalnya ada yang mau disampaikan ke orang-orang kesayangan, terutama kan lebih susah ya, mungkin ke mama, ke papa, ke anak, ke apa gitu, mungkin ditulis aja, tulis surat aja sih gitu. Tetapi kalau bisa dibicarakan langsung lebih baik. Jadi take time, do what we want to do what we need to do, and do it now. Jadi mungkin pas break nanti bisa banyak yang kita lakukan, karena dengan menyelesaikan semua apa yang sudah kita lakukan, intinya sih terakhir menurut saya, kita nggak mau ada penyesalan. Apapun itu, kita nggak mau ada penyesalan, dan jangan sampai terlambat apa yang mau kita lakukan tidak sempat kita lakukan. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat buat Tante Tres, buat Elmo ya. Terima kasih sudah membuat buku yang begitu indah. Terima kasih Kak Sherly. Oke. Setelah ditutup, kita masih pengen denger Nino menyanyikan lagu yang tadi dibacakan syairnya oleh Elmo, Loving You. Boleh, sebelum ditutup silakan. Terima kasih. Saya Ika, keponakannya Tante Tris, salah satu yang diminta menjadi narasumber. Terima kasih Tante, saya manggilnya Tante Nu, juga Elmo. Ini sebenarnya Bu Yayu, Tante Yayu mau menyampaikan sesuatu, tapi saya suruh openingnya gitu. Saya cuman karena takut kalau cerita pasti akan melo dan nantinya nangis, saya coba untuk quote aja kali ya. Mungkin bisa untuk menguatkan kita satu sama lain. Mungkin kita masih ada rasa kedukaan, ataupun mungkin ada rasa ketakutan atau kekhawatiran ditinggal soulmate, keluarga, sahabat, teman-teman yang kita cintai. Jangan pernah ada rasa takut atau khawatir itu. Kita bisa memilih untuk berhenti untuk melangkah, memilih untuk berduka, dan terus menikmati masa lalu. Tapi bumi dan dunia tidak akan pernah berhenti berputar hanya untuk menunggu kita. Ditinggal seseorang yang kita sayangi, berpulang itu rasa sedihnya semakin lama akan mengecil. Tetapi rasa rindu, rasa kangen itulah yang membesar. Karena kita tidak akan pernah bertemu dengan beliau. Tapi rasa rindu dan kangen itu bisa diobati dengan doa. Doa yang tulus dan ikhlas. Karena kita tidak bisa lagi pulang karena yang dituju sudah berpulang. Terima kasih. Mohon maaf saya duduk ya. Saya dari tadi mau sharing, tapi saya takut. Nangis, nih udah nangis sekarang. Jadi saya itu adik dari Ibu Tris, suami saya itu adik dari Ibu Tris yang meninggal 3 tahun yang lalu. 99 hari setelah Mas M meninggal, dan 1 tahun sebelum mamahnya Mbak Ika yang kakaknya Ibu Tris meninggal. Saya mau menceritakan kondisi saya sendiri. Kebetulan saya seorang wanita tanpa anak dengan satu suami yang sudah meninggal. That's it, itu saya. Saya orangnya asli sebetulnya mandiri sebelum saya menikah. Tapi setelah saya menikah, suami saya selalu membuat saya tuh nggak mandiri. Udah, kamu kan kerja. Udah kamu aja, aku aja ngerjain soal ini. Jadi banyak salahnya saya kalau berbuat sesuatu. Ya udahlah, udah kamu kerjain aja. Begitu almarhum meninggal, mungkin yang tadi Ibu Tris sudah cerita. Selebihnya saya selama 1 tahun tidak berhenti setiap hari mengunjungi makam almarhum. Setelah 2-3 tahun, 2 hari sekali saya mengunjungi. Itu bukan karena karena dia kan milik Tuhan, bukan saya nggak ikhlas dia pergi ya. Itu memang dia udah pergi ke pemiliknya.
tapi saya harus hidup. Saya ingat pada saat almarhum meninggal, Mbak Yunya Mas Momo yang paling besar, ya Yu, kamu gimana nanti hidupnya? Dapat penghasilan dari mana? Saya bilang, aku masih punya pensiunan Mbak. Oke, itu salah satu perhatian. Tapi saya nggak bisa hidup tergantung kakak, ipar, adik, ponakan. Saya harus mandiri dan saya sudah pensiun dengan gaji. Ya mungkin kalau zaman sekarang hidup sendiri pun nggak cukup dengan uang segitu. Kemudian saya tetap melanjutkan hidup. Awalnya saya nyetir kemana-mana, nabrak sini, nabrak situ, geser sini, geser situ, nyasar sini, nyasar situ. Karena selama ini saya duduk manis di sebelah, tahu beres. Terus selanjutnya nggak bisa ngurus apa-apa. Saya bisanya cuma urusan kantor. Setelah almarhum meninggal, ada bisikan, kamu bisa yuk, kamu bisa yuk. Akhirnya puji Tuhan, sampai sekarang saya bisa melakukan apa-apa sendiri. Saya berani di rumah sendiri hanya dengan seekor anjing peninggalan almarhum. Saya bisa melakukan apa-apa sendiri tanpa rasa khawatir. Dan itu selalu yang terngiang bahwa oh almarhum masih ada di sini. Dia selalu mendampingi saya. Dan yang jeleknya lagi, kebiasaan buruk almarhum yang teledor, naruh kunci. Selalu saya ingetin, sekarang saya ikut seperti dia. Naruh kunci sembarangan, marah-marah sendiri. Mana sih kuncinya? Itulah kebiasaan almarhum. Sekian. Terima kasih ya Bu atas sharingnya. Oke, baik. Ini kita mau tutup dulu Mas Nino nyanyi atau kita dengarkan Mas Nino nyanyi? Sebelum ditutup saya mau ngasih hadiah buat Ibu Tris. Siapa? Ya. Kelihatan. Iya. Om mesti berdiri. Saya kira kehilangan itu bisa menjadi sesuatu yang berarti, bisa kita terpuruk habis, dan bisa juga kita bikin puisi. Dan saya mencoba membuat puisi dan bersama Kinan Nasution, kemudian saya menciptakan lagu 1977, Nuansa Bening. Syairnya saya yang buat, musiknya Kinan yang bikin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Kemudian saya mencari lagi, karena senang lagu, saya ngoprek-ngoprek, dapatlah lagu Caruso. Dan itu salah satu lagu yang legenda di Italia, dinyanyikan oleh siapa saja. Dan ternyata ada seorang penulis yang mengkritik lagu itu karena menceritakan Caruso. Isinya adalah judulnya Love, Pain, and Death. Karena lagu itu ditulis sebelum Caruso meninggal 2 bulan, jatuh cinta dengan seorang putri cantik yang belajar menyanyi dengan beliau. Kemudian saya coba refleksi lagi, ternyata Nuansa Bening adalah Love, Pain, and Resurrection. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini udah mau ditutup, baru hot ini kayaknya. Saya buka lagi deh satu kali, barangkali masih ada yang mau sharing. Selamat siang. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tris Emir. Pada saat Ibu Tris Emir menghubungi saya itu sebenarnya kalau orang itu sedang karena baru 4 hari kakak saya wafat, Ibu Tris Emir telepon saya. Saya disuruh cerita. Lalu saya minta waktu, ingatkan Ibu saya minta waktu dulu untuk menata hati saya. Bu Tris untung sabar. Lalu seminggu kemudian beliau menghubungi saya lagi dan akhirnya kita ngobrol. Tadinya saya mau ke rumah Ibu karena kami bertetangga. Akhirnya kita ngobrol di telepon. Sebenarnya datang ke Kompas ini juga perasaan saya kenyut-kenyut. Karena kakak sulung saya yang wafat itu Mono atau orang bilang Budi Belek. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, beliau itu meninggal di Sungai Alas. Itu dulu Kompas yang mengangkat ceritanya melalui majalah Mutiara. Dulu kan ada majalah Mutiara. Lalu juga di koran Kompas juga dibahas. Pada saat Bu Tris menghubungi saya itu, saya baru kehilangan kakak saya, laki-laki juga.
Kalau kakak saya yang sulung meninggalnya karena tenggelam di sungai pada saat ekspedisi Sungai Alas Mapala UI. Kakak saya yang ketiga meninggalnya karena serangan jantung dan mendadak. Dan anehnya pada saat 1000 hari ibu saya, kami semua berkumpul di makam. Kebetulan makam bapak ibu saya dengan makam kakak sulung saya berdekatan. Kakak saya nomor 3 bilang, Maya, nanti kalau saya meninggal, saya pengen digabung dengan Mas Budi gitu. Saya waktu itu mendengarnya, tapi saya tidak menganggap dia bercanda, jadi saya hanya iya-iya saja. Pada saat makam kakak saya digali untuk memakamkan kakak saya yang kedua, itu serasa kejadian tahun 1986 itu terulang kembali. Bisa Bapak Ibu bayangkan, tidak pernah terbayangkan oleh saya bahwa saya akan memakamkan kedua orang kakak laki-laki saya dalam satu liang lahat. Tapi dengan saya bisa bercerita dengan Bu Tres matur nuwun sangat, saya merasa rilis dan mendengarkan pembicaraan Bapak Ibu pada pagi hari ini, matur nuwun, juga mengobati luka saya. Sekian ceritanya, Bu Tres, matur nuwun. Terima kasih ya Bu ya. Mas Nino, Tante, kita turun dulu. Oke, baik kalau gitu kita tutup dulu sebelum kita mendengarkan Mas Nino menyanyi. Bapak Ibu terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami semua ini untuk sharing. Semoga hari ini tidak menambah banyak berkas-berkas isu yang dipakai dan mudah-mudahan tadi seperti kata Mas Anang, mungkin sebelum terlambat kita bikin kenangan dulu aja lah tentang siapapun yang kita sayangi supaya penyesalan itu bisa kita minimalkan walaupun nggak mungkin kita hindari. Kalau penyesalan itu selalu belakangan. Kalau depan namanya apa Bapak Ibu? Pendaftaran. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada seluruh narasumber. Elmo, Tante Tres, Mas Anang, Kak Serli, terima kasih banyak. Bapak Ibu terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik. Oke, terima kasih Mbak Amanda, Om Matres, Mas Ansel, Mas Anang. Mbak Shirley tolong kita foto sebentar di depan ini, nanti akan ada tim yang membantu. Tim foto mungkin bisa bantu ya, mungkin ke tengah dulu aja. Iya, di tengah. Iya, di tengah. Aduh, juga boleh. Oke baik, terima kasih sekali lagi kepada Mas Anselmo dan Om Matres atas lahirnya buku ini. Kami menjadi insightful dan meaningful bagi kami semua. Seperti kata Oma tadi, kematian adalah suatu hal yang pasti. Semoga kita semua dapat memberi makna pada setiap momen yang ada. Begitu. Tanpa berlama-lama kami persilahkan Pak Nino Aleksono sesuai request Oma untuk menyanyikan 1-2 lagu. Silakan Pak Nino.
Ya, itu Ratu Planet. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Om Matre